Mereka pakai Matilda. Berarti Berarti di in-game-nya bakal makin seru. Langsung aja nih kita capcus. Game Lemon pertama dari dari Best of pohon. 3 Series antara RQC dan juga EVOS SG. Coba, Lemon pakai Beleric. Lemon jadi pohon. coba kurang Mana- plot twist apa ini? Ini apa yang saya lihat Saya sekarang? pohon lemon. Saya membuahkan lemon. Jadi saya mau berbuah ini. Aduh pusing Pohon banget. yang bisa berbuah adalah Dan, lemon. Iya. tahu nggak lagi? Plot twist Apa? yang lain dari RQ Hoshi. Apa? Dua hero mereka pakai emblem tank. Oke, Ada ya, Beleric, ada Sylvana juga. Siap bos, yuk Jadi lanjut. semakin plot twist. Oke, jadi kita tinggal nunggu saja. Jadi seperti apa hasil yang bisa didapatkan terutama untuk Lemon yang lagi solo lane di XP lane, di XP lane dia. Tapi Beleric strong banget sih. Dia bisa nahan semua hero. Bisa banget, bisa banget. Nah, itu mungkin di sini RRQ sih fokusnya Tahan memperkuat setiap side lane-nya. Iya. Dimana mungkin kalau dia bisa nahan di sana. Tapi Benedetta mulai ini ya, semena-mena Mulai nge-cutting-cutting minion. Sementara itu Finn di area tengah bersama dengan Psycho berusaha sekuat tenaga untuk nahan lane-nya di area tengah. Biar nggak terlalu ke push. Lane di area atas. Pakai Kenceng shield-nya loh ya. minionnya ya, langsung Iya. dihilangkan kayak begitu. Tapi lawannya adalah Benedetta yang bisa nge-cutting minion dengan sangat cepat. Tapi RRQ tidak tinggal diam di situ. Soul dalam bahaya, akankah jiwanya hilang di sini? Tidak ternyata karena RRQ Hoshi tak bisa menangkap seorang Soul EVOS AC di sisi lain bergerak ke area bottom lane. Keduanya sama-sama kayak bergeraknya nge-mirroring satu sama lain. Yang Iya. satu ke atas, yang satu ke bawah, mereka nggak bertemu satu sama lain. Nggak ada niat untuk berperang juga, hanya untuk memberikan gerakan. Tapi di daerah atas, Lemon benar-benar dengan surprise attack dari Alfred dengan blasting duet. Soul masih bisa selamat. Waduh, masih bisa kabur ke bagian belakang, masih cukup santuy, dia masih bisa membuat dan juga mereset ulang lagi apa yang harus dia lakukan. Waduh. Ini tapi sekarang kita lihat apa yang terjadi, Albertnya pun harus terculik dan harus menghilang dari Land of Dawn 1 untuk 1. Ya, terlalu banyak tadi kalau kita lihat di top lane-nya, ganking yang atau rotasi yang dilakukan oleh EVOS SG itu sangat panik sekali juga. 1 dan 3 orang dari mid lane sadar akan hal tersebut, mereka langsung naik ke atas juga. Cakep ya, tapi sekarang di area turtle nggak akan diberi gratis. Tapi Immortality yang berhasil mendapatkan turtle-nya, masuk ke area depan dengan drive-nya RRQ Hoshi. Waduh. Mereka gagal untuk mengamankan turtle-nya, but it's okay. RRQ Hoshi tidak kehilangan satu member pun, gak ingin memberikan keuntungan lebih untuk EVOS SG. Oke, ini dia. Mungkin ini adalah yang memang tempo-tempo El Clasico ya. Selalu menculik satu demi satu, saling bertukar aja. Di bagian bawah kita lihat R7 berhadapan langsung dengan adanya Harit. Benedetta udah mengambil posisi cutting minion sampai ke dalam inner turret. Tapi sekarang mulai terkepung-kah? Ada Serena, ada Alekto yang langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi langsung disamperin, dia mau kabur ke bagian mana? Nah lo ketemu dengan Beleric, mau kemana lu? Mau masuk rumput, ada Lemon. Nah lo kan ke gap kan Ada tuh. sahabat semua, tapi ternyata ada trade kill yang terjadi di antara keduanya. EVOS SG nggak mau kehilangan saja. Mereka menukarkan dengan R7 yang sebenarnya dia udah menggunakan flicker, itu masih belum berhasil untuk menyelamatkan dirinya. EVOS SG dan RRQC ini akan menjadi pertempuran yang sangat panjang untuk keduanya. Sama-sama saling membalas, gak ada yang mau rugi satupun. Benar, tapi di bagian bawah sepertinya untuk shieldnya udah mulai dibabat habis oleh anak-anak EVOS SG ya Bude ya. Diprokotin, dan itu membuat dari network EVOS SG semakin melambung tinggi di atas RRQC. Dari daerah tengah langsung ejector keluar, Psycho dalam bahaya, berhasil dikeluarkan, tak bisa untuk menyelamatkan dirinya. Pergerakan Albert dan juga Lemon gak bisa untuk menyelamatkan seorang Psycho di area tengah. Waduh, nih zaman force-nya juga udah mulai aktif sebenarnya. R7 tertinggal di bagian belakang, dikeroyok dengan ada dua orang. Di panah punggungnya terbakar sayang sekali. Oh, tapi ternyata dikit lagi Bude, selamat sudah. Ya masih punya shield yang baik di sini dari area bawahnya. Cuma R7 dua kali terpick off, ini bukan hal yang baik tentunya untuk dia. Dan sementara itu ini ejectornya keluar kemana-mana sih. Iya. Kayak Joe Hedgen sendiri bisa masuk ke dalam semak-semak, cukup enak, nungguin orang di sana, eject keluar dan bisa dapetin satu mungkin atau peluang-peluang untuk ngurangin HP dari pemain RRQ. Oh, masuk ke area depan, blessing duet dikeluarkan oleh Albert dan menjabat tengah tapi Soul mengejar seorang Albert di area belakang. Lemon juga dalam bahaya. EVOS SG, HP mereka lebih tinggi dari sana. Lemon begitu sekarat mencoba untuk dikejar, tidak berhasil. Imperial Justice-nya menyelamatkan diri dan sangat cantik sekali. Albert masih bisa mendapatkan point kill, triple kill. Albert save the day. What? Albert Yes. dan juga Sylvana. Imperial Justice-nya on point. Albert sempat pergi, balik lagi. Karena ada setup yang bagus dari Psycho. Psycho ngebuka dengan Imperial Justice yang sangat cantik. Ini kita bisa ngeliat langsung dari replaynya ya.
Oh, Psycho nahan. Ditarik 3 orang, kejuk. Wow, kemana Lau langsung terkena spiralnya, efeknya dia terputer-puter, nggak bisa kemana-mana. Albertnya balik, damage balasan udah langsung diberikan, nggak ada yang tumbang, tapi mereka mendapatkan 3 player sekaligus. Nikmat mana lagi yang kau dustai? Iya. Dan pas banget di situ juga Albert masih bisa balik, bisa memberikan damage yang cukup. EVOS HG itu miskalkulasi banget sih, ketika sebenarnya Aeon masih bisa selamat dengan flinknya, cuma dia berharap oke, kita masih bisa nih. Durability dari Sylvana gede banget sih, dan sekarang JPL hampir saja dari belakang. Finn-nya masih bisa mendapatkan seorang DPL-nya. Finn sekarang posisinya awkward banget, susah banget untuk kabur dan masih punya shield, kabur dari belakang. Aeon Flea digunakan dan Finn masih bisa selamat. Yes, selamat untuk Finn-nya dengan darah yang begitu sedikit. Tapi Psycho ada di bagian tengah, udah melihat seperti tadi bagian bawah. Albertnya memberikan Blazing Duet, tapi masih menyisakan sedikit lagi SP untuk pemain dari EVOS SG. Tuh, mau lihat duel tanpa akhir, ada di top ini lane. dia nih. Ya, Duel tanpa akhir, udah injakin aja. Pohonnya Blow-nya disabit, dikeluarin, Lemonnya mundur Nggak dikit. apa-apa. kena uret kan lu tuh, ada tanaman yang akan langsung membabat habis tubuh dari Soul tadi. Ya. Oh, di area bawahnya Mountain Circle sudah dikeluarkan, tapi R7 berada di posisi yang tidak baik, memakan damage sangat besar. Pokemon tak bisa melanjutkannya, banyak banget backup yang dilakukan, tapi Finn-nya hilang dengan Synth Provision terakhir dari Pokemon. Waduh, tapi sayang banget ya, karena tadi Finn sempat menyelamatkan pergerakan dari R7 dengan bisa ngedes, tapi sekarang kita lihat Blazing Mega Duet. dari Cipta, ada Blazing Duet yang diciptakan, digocek. tapi ternyata udah ada Battle Mirror Reverse. Oh my god, ada satu Chrono Dash yang membuat Albert pun harus Yes, menghilang. Pokemon masih bisa ngejar ke area belakang walaupun ada Blazing Duet yang sangat cantik, tapi ternyata itu nggak cukup. Dan sekarang di sini Berjasa sudah dikeluarkan. Aeon terpanis, Psycho masih bisa untuk nge-shutdown seorang Kagura yang mainnya kejauhan di area mid lane. Waduh, ini bahaya banget. Benedetta-nya udah kayak pelaku tabrak lari, bener-bener dia datang memberikan damage terus kabur lagi. Hit and run, bener-bener itu yang dilakukan oleh Benedetta. Ya, tapi Arceus berada di posisi yang kurang baik di menit yang ke-7 ini. Walaupun mereka masih bisa farming masih bisa maju mundur juga dalam perang, menukarkan poin kill pula. Tapi EVOS SG dari segi network kita bisa lihat mereka mengungguli Arceus dengan mendapatkan 2 turret di area atas dan area bawah. Turtle kali ini masih bisa diamankan EVOS SG juga, membuat Arceus agak sedikit tertinggal di belakang EVOS SG. Di bagian bawah juga 3.000 Albert ya nih. Aduh. Iya, ini PR-nya dari Harit ya. 3.000. Bagaimana cara mereka yang kayak tadi kita mungkin bahas. Left Psycho masih bisa bertahan. Di Berjasa tapi sudah dikeluarkan. Kali ini EVOS SG bermain dengan sangat objektif menuju ke area tengah. Dan Finn-nya tertinggal di area belakang sendirian EVOS SG. Begitu ganasnya. Mereka nggak mau kehilangan satu momen pun untuk ngepanis Arceus. Mendapatkan bonus pula. Waduh, 3.000 sudah net worth Bude. Ini adalah jarak yang udah mulai tercipta. Soul pun semakin gesit lagi pergerakannya. Memang 3 kali dia udah terpick up, tapi sekarang kita lihat ada Blazing Duet langsung dikeluarkan aja. Dia mau ngedes ke arah mana? Dikejar. Ada Alecto juga. Kencang banget larinya, udah kayak pelari Usain Bolt ya. Kencang paling sedunia tuh ya. Hibrid sana sini. Cuma ini EVOS SG, wow, Lemon seorang Didika, tidak ada Psycho dari belakang, sama sudah dikeluarkan, yang sempat muncul dari arah belakang. Aeon berada di posisi yang tidak baik, tapi Lemon begitu sekarang, dia masih punya durability yang sangat tinggi. EVOS SG ingin melakukan counter attack terhadap Arceus. Semuanya udah siap, Soul juga sudah hadir di sini. Dan Pokemon udah terlalu sekarat Arceus. Sangat kuat mempertahankan walaupun sudah kehilangan Lemon 1-1 pertukaran sementara. Wah, ini Potato perlahan tapi pasti 6-0-3 loh. Ini akan sangat bahaya sekali. Diam-diam dia akan jadi juragan sendirian. Dia akan menjadi saudagar di mana golnya bisa melampaui hero-hero yang lainnya loh. Ya, Iya. kuncinya sekarang bagaimana cara mereka men-shutdown Haritnya ketika Zaman Force-nya dibuka. Ini mereka gak boleh fight di atas Zaman Force. Ya, Ketika ada Zaman Force, mereka sangat-sangat slow sekali. Mereka gak Slow. bisa Sang-seng. dan mereka wajib untuk komit maju untuk buka fight. buset Tapi dah. Psycho ditangkap dengan ejector. Lemon hadir untuk mengawal pergerakan dari Arceus juga. Langsung dibuka pula, hanya mendapatkan seorang JPL saja, tapi sudah terlanjur. Iber Justice dikeluarkan di area belakang. Aeon memakan damage yang sangat besar, cuma slownya tengok-tengok. Aeon pun harus tumbang finally, tapi R7 sepertinya harus menukarkan nyawanya karena terlalu jauh. Teman-temannya berada di sisi yang lain, memilih untuk mundur, gak kuat untuk melakukan peperangan di area mid lane. Waduh, ini di bagian bawah juga tadi Haritnya hampir aja bisa mendapatkan ke arah Albert loh. Untung ada pergerakan yang cepet banget dari pemain RRQ lainnya. Sekarang kita lihat aja ada panah yang langsung ditembakkan ke arah mati
Matilda yang pergi ke bagian atas. Ada Pokemon juga yang udah mampir. Alekto dikeluarkan. Finn pun mulai hadir. Langsung aja berubah. Dari goyang. Yes. Lordnya berhasil diambil oleh Finn. Benar-benar hal yang sangat-sangat membahagiakan mata kita di sini. Dan Wow. high risk, high return, dia harus mengorbankan dirinya. Cuma itu mahal. Mahal Mahal banget. banget. Dia Mahal dapetin sesuatu hal yang sangat baik. Lord sudah akan bergerak di bottom lane. Ini bukan karena Lord doang. Ketika RRQC berhasil mendapatkan Lord, otomatis dari segi laningnya akan kepus semua. Benar. Karena ada super minion yang akan bergerak. Yap. Jadi RRQC punya kesempatan yang sangat besar untuk mengontrol lane ini dan nge-push EVOS SG. Waduh, nah ini dia. Bokapnya Halos udah nongol lagi di Land of Dawn. Ngobrol sama lapu-lapu. Om Hylos apa Om Wawa? Asem. Oke, R7 perlahan tapi pasti maju ke bagian depan. Ada Psycho di bagian belakang. Imperial Justice sudah di standby kan. Tapi sepertinya mereka belum mau terlalu Enggak. fokus untuk bisa membabat habis apa yang ada di Mereka depannya. cuma mengontrol lane-nya sih, tapi ada Emerald Jazz muncul kepada JPL. Seorang diri masih bisa bertanding, ada flicker tapi tidak bisa karena ada Finn di situ yang sempat untuk memberikan damage di area belakang. EVOS AG mencoba untuk menukarkan temannya ke area belakang. Soul dalam posisi yang sangat tidak baik. Final Electro Blow-nya sudah dikeluarkan. Soul dikejar-kejar. Mau ngibrit kemana karena RRQC juga nggak mau ngejar Soul. Waduh, ini Udah terlalu jauh. Capek juga kejarnya. capek ngejar. Ini Bene di sliding bisa nggak sih? Susah banget. Dikasih batu di depannya gitu. Biar Susah jatuh. banget, tapi untuk di mid lane-nya harusnya mereka bisa Au. mendapatkan satu auto tie. Ini dia Urannya udah langsung dikeluarkan. Ada yang terkena efeknya. Lalu Finn berada di bagian paling belakang. Masuk sudah Psycho-nya ke bagian depan, tapi ternyata tidak ada tambahan damage lagi yang berhasil dihantarkan. Waduh. Soul-nya juga perlahan tapi masih maju ke bagian depan. Lalu ada JPL juga, ada Albert yang mundur kembali. RRQ sih memang gagal untuk mendapatkan tier turret kedua. Cuma kalau dari tadi kita lihat perbedaannya sangat baik sih. RRQ sih mulai mengejar ketertinggalan, mulai menukarkan turret demi turret. Dan yang mengejutkan adalah di sini benar-benar keduanya sama-sama kuat. Mereka EVOS AG pun nggak mau kasih celah sedikit pun untuk RRQ masuk ke area semak-semak jungle dari RRQ sudah diduduki oleh EVOS AG. Ya. Meskipun bawahnya Blessing Duet di area tengah juga mulai melakukan pergerakan kabur ke area tengah-tengah. EVOS Edge Soul ngegocek ke kanan ke kiri dikejar-kejar masih terselamatkan dan ternyata tidak. Finn berhasil untuk mendapatkan hit terakhir. Yes, itu dia. Mau kabur kemana kamu Soul? Kamu tidak boleh pergi lagi. Tapi JPL-nya masih cukup bandel, masih cukup berani maju ke bagian depan. Kita lihat speed dari Albert. Sudah seperti, wah apa ini kenceng banget. Sudah mulai tidak bisa ditangkap. Wah, 2 tak. Iya. Dua tak ada Matilda yang selalu mengikuti Albert sepertinya untuk sekarang ya. Ada Sylvana juga yang digunakan oleh Psycho. Perlahan maju ke bagian depan melihat dan mengintip kemana arah perginya pemain-pemain dari EVOS AG yang bisa dilompatin langsung dengan Imperial Justice-nya. Ya, posisi JPL juga baik banget sih. Dia bisa melihat dari area sungai sini. Dan EVOS AG juga punya keunggulan lain dari adanya Potato. Dengan adanya Monte Shocker, ngebuka map bukan menjadi hal yang susah untuk EVOS AG. Informasinya sudah bisa didapatkan oleh EVOS AG. Sedangkan RRQC, ketika ada Monte Shocker dikeluarkan, RRQC harus mengubah strategi mereka. Pergerakan mereka udah terbaca, sehingga mereka harus memutar otak lagi. Harus bergerak kemana. Dan ini benar-benar harus cepat. Untuk decision making dari RRQC, mau kemana, apa yang harus mereka fokuskan pula. Wah, ini sedikit lagi Lord akan kembali muncul. Mungkin ada pancingan-pancingan yang bisa mengakibatkan sedikit war ataupun war-war kecil yang memakan korban 1 atau 2 sehingga tim yang memenangkan war tersebut akan bisa mendapatkan Lord tanpa ada gangguan. Dan lihat aja, Zamarfall sudah langsung dikeluarkan begitu aja, tapi ternyata tidak ada efek apapun yang diberikan. Ya, ketika lo sudah hadir RRQC juga mereka tahu betul dan mereka bergerak ke area top lane. Agak sedikit membuat EVOS SG dagdikdukser karena defense pun harus mereka lakukan, tapi di sisi lain bertemu dengan Psycho. Flicker sudah digunakan, Emerald Justice untuk menyelamatkan dirinya. Lini belakang dari RRQC gagal untuk dicolong oleh EVOS SG. Psycho berhasil selamat, tapi Lemon muncul dari belakang. Surprise attack dari EVOS SG. Mau kabur kemana Pokemon menjadi sasaran utama. JPL akan menjadi yang selanjutnya, tapi R7 gagal untuk mendapatkan hit terakhir terhadap JPL yang masih bisa selamat. Waduh, JPL-nya masih bisa selamat, Isansin-nya masih bisa kabur. Tapi serangan surprise attack seperti ini benar-benar membuat sebuah
permainan dari Bos Eji langsung terkaget-kaget, terheran-heran. Wih, apaan nih? Kenapa ada pohon di tengah jalan? Tahu nggak tadi Lemon dia jalan dari top lane, Iya. dia jalan kaki aja ke tengah. Iya, tuh. bener. Jalan kaki santai banget, surat tengah-tengah. Orang kayak dihipnotis ya. Rap. Tapi itu di situ sekarang soulnya misstep dan tertangkap oleh RRQ Hoshi. Ini dia. Pun dalam keadaan yang sangat genting. EVOS SG kehilangan 2 player yang sangat penting dan membuat tentunya RRQ Hoshi punya kesempatan yang sangat besar untuk mengamankan Lord yang kedua. Oke, tapi ada GPL yang tetap berdekatan aja. Dia masih ingin mengganggu permainan dari RRQ untuk bisa mendapatkan ke arah Lordnya. Ada Lemon yang langsung membuat Ada barikade, Mountain membuat perimeter. Dan ini dia, Lordnya sudah berhasil diambil oleh RRQ Hoshi. Ya, dan untung banget di situ juga Potato nggak punya Mountain Shocker yang ya tahu-tahu kalau hoki kan bisa Iya. ngamanin Lord. Dan RRQ Hoshi mendapatkan Lord yang keduanya. Waduh. Gila itu mind blown banget sih ada pohon tiba-tiba di tengah jalan. Iya, ini dari mana teman siapa nih? Au, Di belakang, dia dari belakang. gue ngeliat pohon Iya, beringin jalan ya ini di sini Surprise. doang nih. Dari top lane, dari minimapnya dari atas, pelan, satu-satunya sampai tengah. Orang Terus dihipnotis. musuhnya kan ada 3 di tengah. kan. Bah. Pas nolnya paling, ya kok ada gini ya. Dan mereka dapat langsung Pokemon. Iya, buat Pokemon ya. Iya, Bisa Pokemon, kayak Pokemon, gitu ya, Lemon ya. Pokemon. Orang bisa dihipnotis kayak begitu. Vickers Helm, Itu. terus ada apa tuh, Skyguard. Dan Ada sepertinya mau Vickers. bikin Thunderbell ya kayaknya ya dari Lemon. Tapi seperti untuk sekarang pindah sedikit lagi SP tersisa. Udah ada spiral yang dikeluarkan. Tapi di bagian atas Lordnya masih dijaga dengan cukup baik. GPL belum mau maju. Ejector juga belum dikeluarkan. Siapa yang akan menjadi korban sesaat lagi kita lihat aja. GPL-nya benar-benar membuat perimeter yang sangat-sangat baik dari EVOS SG. Ya, cukup puas untuk mendapatkan satu inhibitor dari top lane. RRQ Hoshi memilih untuk pulang karena Finn udah recall terlebih dahulu. Untung aja Finn punya Purify, kalau enggak itu bisa jadi masalah yang sangat besar untuk RRQ Hoshi. Kehilangan satu pemainnya. Dan walaupun mereka udah cukup mendapatkan satu inhibitor, tapi yang harus diperhatikan oleh RRQ Hoshi adalah mereka nggak boleh lengah sama sekali. Tetap memberikan pressure supaya EVOS SG nggak menemukan celah untuk membalikan keadaan. Kali ini kedudukan sementara memang dipegang oleh RRQ Hoshi, tapi kalau mereka nggak hati-hati, EVOS SG bisa ngedapetin celah. Wah, ini dia nih. Yang nonton kita udah ada dari Indonesia ini sekitar 325.000 penonton secara langsung. Luar biasa sekali dan jangan lupa berikan dukungan kalian secara langsung untuk tim-tim Indonesia yang berlaga. Hashtag Indopride langsung ramein di kolom komen kita. Likes-nya juga jangan lupa ditancepin. 170.000 like udah kita capai. Ayo 200.000 like sedikit lagi. 250.000 like mana tuh bisa dicapai? Bisa kita gapai dan sekarang kita lihat aja pertempuran udah mulai pecah. Ada Blazing Duel yang langsung diciptakan. Tapi Ejector berhasil mengirim Psycho langsung masuk ke dalam area pertahanan dari EVOS SG. Kita lihat aja peperangan yang mulai terpecah. Sedikit lagi SP dari Pokemon. Pokemon yang berhasil langsung diambil begitu aja. Dicolok oleh Lapu-Lapu. Potatonya ingin pulang. Apakah Potatonya masih bisa memberikan perlawanan? Potato pun menghilang, Bude. Iya, Wow. dan ini menjadi angin segar untuk RRQ Hoshi. Mereka masih kuat berlima menuju ke area inhibitor di area tengah. RRQ berderung langsung ke area Basilic. EVOS SG sudah mulai pusing seperti EVOS SG dan tak bisa menahan gempuran dari RRQ Hoshi yang begitu kuat. RRQ Hoshi berhasil menundukkan EVOS SG di game yang pertama. Congratulations GG RRQ Hoshi 1-0 Indonesia berhasil untuk membuat skor lebih unggul. Yeay. El Clasico